episode 177. Hubungan Dapa dan Clara semakin hari semakin terlihat jelas, meskipun memang Dapa belum menyatakan rasa yang hinggap di hatinya pada Clara. Kamu hati-hati di sana, kalau udah nyampe jangan lupa telepon kakak. Terus jangan telat sarapan, makan siang, makan malam juga. Iya. Kenapa kakak jadi lebih bawel dari aku sih sekarang? Dapa mendelik, besok pagi Dapi akan pergi keluar kota untuk sebuah pekerjaan. Memang sudah bukan hal baru lagi, tapi bagi Dapa yang memang sangat menyayangi adik-adiknya itu adalah hal yang sangat berat, karena akan berada jauh dari Davi. Kakak bukan bawel, kakak cuma khawatir sama kamu. Iya udah, oke. Angguk Dapi mengerti. Jam berapa besok kamu berangkat? Jam 8 kak. Dapa menatap sendu pada Dapi yang sedang sibuk memasukkan beberapa baju ke dalam koper. Dapi memang sudah kembali semangat seperti biasanya. Tapi Dapa tahu adiknya sudah berusaha tegar dan menutupi segala rasanya. Sabar, itu memang kelebihan luar biasa yang dimiliki adiknya. Dapi mampu berdamai dengan keadaan walau hatinya harus terluka. Bagaimana dengan Leni? Apa dia akan mengantar kamu besok? Dapi yang sedang menutup kopernya langsung terdiam. Namun seolah senyum perlahan terukir di bibirnya. Dapi memang masih sangat berharap keajaiban itu datang. Tapi semua kembali lagi pada kehendak Tuhan. Dapi pasrah bukan menyerah. Dapi percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuknya, begitu juga untuk Leni. Dia bilang kalau nggak sibuk dia pasti datang ke bandara, kak. Jawab Dapi menoleh dan menatap Dapa dengan senyuman manisnya. Dapa mengangguk. Pria itu menghela napas, kemudian beralih menatap bingkai foto di atas nakas, samping ranjang Davi. Di sana hanya ada foto masa kecil mereka bertiga, tidak ada lagi foto-foto Leni. Jangan menyerah ya, kakak selalu siap. Ada buat kamu. Dapi tertawa mendengarnya, Dapa memang kakak yang terbaik. Aku nggak nyerah kak, aku cuma sedang berusaha memasrahkan semuanya pada Tuhan. Dapa memejamkan kedua matanya. Andai Dapa bisa memutar dan menghentikan waktu, Dapa ingin bisa memutar waktu dan menghentikan di masa kecil mereka di mana mereka hanya tahu bermain, jajan dan belajar saja, tanpa beban masalah yang menguras hati dan air mata. Dapa ingin melihat adik-adiknya selalu tersenyum bahagia. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, Dipa meneteskan air mata melihat kakaknya yang begitu tegar, Dapi bahkan bisa dengan sempurna menutupi perasaan sedihnya dengan senyuman yang mungkin tidak banyak orang tahu bahwa di balik senyuman itu tersimpan luka yang begitu dalam. Luka yang membuat hati Dapi pasti sangat sakit tak tertahankan, dan Dipa merasa ikut sakit melihat senyuman palsu kakak kembarnya. Tidak kuasa menahan tangisnya, Dipa pun memilih untuk berlalu. Dipa tidak ingin kedua kakaknya melihatnya menangis, apalagi Davi, pria itu pasti akan sangat terpuruk nantinya. Waktu keberangkatan Davi tiba, Dava, Diva juga Laura dan Marvel mengantar Davi sampai ke bandara. Perpisahan sementara itu benar-benar mengharukan, padahal bagi Dava, juga Dapi sudah sangat biasa pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Kok jadi pada cengeng begini sih? Kebiasaan deh. Orang cuma pergi seminggu juga. Hela napas Dapi merasa jengah melihat kedua orang tua juga saudara kembarnya yang seperti tidak rela melepaskan kepergiannya pagi ini. Marvel tertawa pelan. Ditinggal anak-anaknya ataupun pergi keluar kota. Sendiri sudah biasa untuknya dari dulu. Sebelum ada trio kembar sampai sekarang trio kembarnya sudah beranjak dewasa. Tapi perasaan tidak rela tetap saja selalu merayapi hatinya. Jaga kesehatan kamu di sana ya nak. Papa sama mama menunggu kamu pulang, katanya menepuk pelan bahu tegap Davi. Davi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Davi kemudian memeluk tubuh kekar papanya erat. Davi yakin keputusannya benar. Davi melindungi dan menjaga perasaan juga hati sang papa yang sudah sangat berjasa di hidupnya. Jangan berlebihan, aku hanya pergi seminggu, kata Davi tersenyum balik. Di balik punggung Marvel. Laura mengusap air mata yang menetes di pipinya. Wanita itu paling tidak bisa jauh dari anak-anaknya. Andai saja Dapi memperbolehkan Laura, ingin sekali ikut dan terus mendampingi putranya itu. Laura ingin memastikan sendiri bahwa putranya tetap sehat dan baik-baik saja di sana. Di depan bandara, Leni baru saja sampai dengan menumpangi angkutan umum. Gadis itu segera membayar ongkos untuk supir kemudian keluar buru-buru dari taksi tersebut. Leni berharap dirinya tidak terlambat dan Dapi masih berada di bandara. Dengan napas terengah-engah serta peluh yang membasahi keningnya, Leni terus mencari Davi. Leni bahkan beberapa kali salah menepuk bahu pria yang dikiranya adalah Davi. Ya Tuhan, di mana Davi?
Leni terus menyapukan penglihatannya ke seluruh sudut yang bisa dijangkau oleh kedua matanya. Jantungnya terus berdetak cepat dengan ketakutan yang merayapi hatinya. Entahlah, Leni benar-benar tidak rela jika tidak melihat keberangkatan kekasih bawelnya itu. Hampir 2 minggu tidak berkomunikasi membuat Leni merasa sedikit frustasi. Dan begitu Dapi menghubunginya, Dapi mengatakan akan pergi keluar kota untuk beberapa hari. "Kamu mencari Kak Davi ya?" Suara Dipa berhasil membuat Leni menoleh. Leni terdiam menatap Dipa yang berdiri dengan Charles yang berada di sampingnya. Leni tahu Dipa juga pasti mengantar Dapi sampai bandara. "Di mana Davi?" tanya Leni dengan suara bergetar. "Kak Davi sudah berangkat dari 15 menit yang lalu." "Kamu terlambat," jawab Dipa pelan. Leni memejamkan kedua matanya. Tuhan tidak mengabulkan doanya kali ini. Tuhan tidak mengizinkan Leni mengantar Dapi pergi keluar kota. "Leni, aku ada yang mau dibicarakan sama kamu. Kamu sedang tidak sibuk kan?" Leni membuka kedua matanya dan menghela napas. Leni yakin apa yang ingin dibicarakan Dipa pasti juga tidak jauh-jauh dari cerita tentang kedua orang tuanya. Leni melirik Charles, pria itu juga adalah teman sekelasnya dulu. Charles juga adalah tetangga satu kompleksnya. Leni berdecak, tiba-tiba Leni merasa sedikit kesal pada Charles yang tidak mengajaknya saat hendak mengantar Dapi ke bandara. "Kalau yang mau kamu bicarakan tentang masa lalu orang tua kita, aku tidak ada waktu, Diva." "Maaf," balas Leni yang memang tidak ingin lagi mengungkit tentang kesalahan kedua orang tuanya di masa lalu pada Marvel. Dipa tertawa pelan. Leni sangat egois menurutnya. "Kamu egois? Tapi sayangnya bukan itu yang mau aku bicarakan." Leni melengos, egois demi nama baik kedua orang yang sudah dengan penuh cinta merawatnya tidak masalah baginya. Membela keduanya adalah harga mati untuknya sebagai seorang anak. "Ini tentang kamu dan Kak Dava." Leni terdiam mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Diva. Leni sudah sangat berusaha melupakan Dava, dan Leni pikir Leni tidak perlu mendengar apapun tentang Dava. Leni ingin belajar mencintai Davi sepenuhnya. "Maaf, aku nggak ada waktu."